Black Pals, balik lagi di Black Life, Two Wheelers Review. Pada kesempatan kali ini, gue dikasih pinjem nih sama Film Crew. Tokonya namanya Film Crew, lokasi tokonya itu ada di STC Senayan. Kendaraan roda 2 yang seperti Black Pals lihat ada di sekeliling gue nih ya. Bentuknya jadul banget kalau gue bilang sih. Gue tadi mikir nih kayak aki-aki gaul gitu ya. Bentuknya aja jadul gitu, cuman teknologi yang ada di dalam kendaraan roda 2 ini ya elektrik, namanya aja udah vintage elektrik gitu. Jadi emang semuanya udah up to date, terkini gitu. Ini bisa dibilang juga electric bike. Gue coba ngebahas kali ini si vintage elektrik ini bareng gue Yogi Richard dan yang udah pasti sama kru dari blackexperience.com, so stay tune. Oke, Black Pals. Vintage elektrik ini sebenarnya ada beberapa varian, cuman kebetulan di sekeliling gua ini dia ada 4 varian. Ini tipe roadster, ini tracker, itu scrambler. Variannya paling rendah saat ini ya, ini cafe racer gitu. Nah, untuk level mediumnya ini tracker, di atas itu ya ini 2 roadster sama scrambler. Sebenarnya ada satu lagi ya yang perlu di-mention, itu tipe Shelby. Kenapa tipe Shelby namanya? Karena memang untuk desainnya itu mereka kerjasama bareng si Carroll Shelby yang ya mungkin Black Pals juga tahu lah. Dia udah gaung namanya di dunia otomotif, apalagi di balap ya. Speednya yang tadi paling tinggi ini 2 nyampe 80 km per jam. Cuman emang ngecharge-nya juga lebih lama. Ini butuh waktu sampai full, dari habis banget sampai full itu 3 jam. Sedangkan untuk yang cafe racer ini hanya 2 jam aja. Perbedaannya juga bisa kelihatan dari kayak warna headlamp, kayak di Scrambler itu Dove. Headlampnya juga ada mesh grillnya untuk lampu depannya. Black Pals, lanjut lagi untuk perbedaan yang tipe roadster sama scrambler ini udah dilengkapi dengan shock bagian depannya. Sedangkan yang tracker dan cafe racer itu masih rigid, jadi nggak ada shocknya gitu ya. Dan udah pasti ini speknya lebih tinggi, daya tempuhnya juga lebih jauh. Ini bisa sekali ngecharge ya, 120 km jarak tempuhnya gitu. Bayangin aja 120 km mungkin nyampe kali ya ke Bandung, mungkin. Kalau yang ini lebih daya akinya lebih sedikit, dia butuh waktu ngecharge-nya itu kurang lebih 2,5 jam dan jarak tempuhnya juga 40 km lebih dikit daripada yang roadster ini. Ini hanya bisa 80 km. Ini yang paling penting, satu lagi perbedaan yang sangat-sangat jauh antara yang ini nih, yang cafe racer, yang level entry level lah kalau gue bilang ya. Motor listriknya ini sebenarnya untuk ngebantu ngenjot aja, untuk ngeringanin supaya kita nggak terlalu capek ngenjotnya gitu, atau pedal assist namanya gitu. Sedangkan yang ini full, ada throttle-nya, gasnya di sini untuk ngatur speed dari motor elektriknya ini. 3 ini udah ada si throttle-nya, jadi bisa diinjot. Kalau emang males banget gitu, tinggal di gas aja pakai jempol, set, jalan kan gitu. Oke, Black Pals, seharusnya sih sekarang saatnya gue memilih sepeda elektrik atau motor elektrik ya apapun sebutannya lah ya, untuk test ride. Gue belum terbiasa, jadi mungkin gue akan coba ke yang tracker ini karena levelnya mid gitu ya, jadi nggak terlalu ngebut banget, nggak terlalu pelan banget. Gue akan coba ini, mungkin ntar gue pakai perlengkapan gue juga. Mudah-mudahan di luar nggak hujan, jadi stay tune terus. Gue akan nyobain tracker vintage elektrik ini. Black Pals, ini dia nih, electric bike, vintage elektrik namanya, udah jelas banget ya, yang emang bentuknya jadul banget. Gue akan coba ngebahas ya, karena ini nggak terlalu banyak komponen yang bisa gue bahas juga. Gue mulai kayak seperti biasa, kita mulai dari yang paling depan. Ini bisa kita lihat mulai dari bannya ya. Bannya ini udah tubeless, ukurannya 26 mm kali 2,35 mm gitu. Bannya diproduksi dari Schwalbe Jerman. Ini tipenya yang Fat Frank gendut gitu. Oke,
Terus lanjut lagi ke bagian braking, ini udah fully hydraulic, brakingnya udah pakai hidrolik, disc brake depannya. Braking sistemnya ini dia pakai Promax Lucid gitu. Forknya solid dan bisa dilihat untuk pegangan forknya ini dia terbuat dari billet aluminium, atas bawah ada 2 dan lucu banget ya dikasih aksen kulit dibungkus gini di forknya, kental banget gitu. Kesan kendaraan roda 2 zaman dulu ya, dengan headlight yang full chrome gitu. Tapi dalam lampunya ini bohlamnya udah LED, jadi Black Pulse nggak usah khawatir lah. Untuk riding malam gelap-gelapan harusnya udah lebih dari cukup ini lampunya gitu. Lanjut ke bagian atas, gue coba duduk. Sama seperti yang di bawah, untuk pegangan forknya ini dari billet aluminium juga. Stangnya udah race, chromoly, chrome, dan yang ini seperti Black Pulse lihat, klasik banget, vintage atau retro atau jadul lah. Ini hand gripnya dililitin kulit gitu ya, selain emang untuk kenyamanan dipegangnya gitu. Lumayan gede gripnya dan ini udah pasti nyerap keringet juga gitu. Apalagi kalau Black Pulse nggak pakai sarung tangan kayak gue gitu. Dan nggak terlalu banyak kontrol di sini. Terus ada apa ya? Mungkin instrumen cluster gitu. Di sini ada untuk kapasitas baterai masih segimana banyak. Dia maksimalnya itu ada 5 bar. Ini gue sekarang tinggal 3 bar karena tadi gue sempat muter-muter nyobain dan lumayan kenceng sih, lumayan seru gitu ya. Di sini juga ada mode speed. Kalau vintage electric bilang, jadi speed 1 itu paling pelan. Sebenarnya sih speednya nggak bisa pindah-pindah, tapi paling kenceng itu speed 5. Full power dari motornya, motor elektriknya dikeluarin 3000 watt gitu. Jadi kalau kita ngegas, nah ngegasnya dari tangan kanan ini ada tuas buat jempol ya, naik turunnya. Semakin turun ya semakin kencang gitu. Ya udah, sama rem gitu. Untuk lampu dia otomatis nyala sendiri, seadaptif sesuai dengan ntar keadaan kondisi gelap apa nyala, ini akan nyala sendiri gitu. Kita lanjut lagi untuk ke bagian rangkanya. Si vintage electric ini pakai frame aluminium yang dibentuk dengan hydroform. Jadi ngebentuk ngelengkung-ngelengkungnya ini dia pakai tekanan air supaya strukturnya nggak berubah si aluminiumnya ini. Nah, lanjut lagi ke sini, terlihat seperti mesin V gini. Ini sebenarnya baterainya aja. Cuman memang dibentuk kayak menyerupai mesin lah. Padahal sih ini cuma cover aja, dalamnya baterai gitu. Baterainya ini 48 volt, 15 ampere hour. Powernya ada 720 watt. Lumayan buat ngejalanin motor elektrik di belakang ini sampai kalau speednya normal ya, cruising itu kurang lebih 80 km seperti yang tadi gue bahas. Nah, untuk crankcase-nya sendiri, dia pakai FSA Gimondi dengan giginya itu 39T dan rantai ke belakang. Ini cuman crank depan itu giginya cuma 1, belakang juga cuma 1 gitu. Jadi hitungannya fiksi lah ya. Rantainya pakai KMC Z410. Cover untuk rantainya di sini yang emang kayak zaman dulu banget, supaya lebih aman juga ya. Spakboard belakang ini full dari besi. Terus frame-nya emang sengaja didesain melengkung gini, jadi kesan retronya tuh bener-bener kental gitu ya. Ada juga, nah ini Black Pulse, ini motor elektriknya. Dia untuk normal use itu 750 watt, tapi kalau lagi race mode yang tadi gue bilang di speed yang paling tinggi, yaitu di speed 5 gitu, itu bisa 3000 watt. Konsekuensinya memang jarak tempuhnya nggak terlalu jauh, cuman speednya seru banget ya, kencang banget. Tadi gue nyobain juga, apalagi elektrik gitu, nggak kedengeran jadinya, nggak berasa ngebut gitu. Udah disc brake juga. Untuk rem belakangnya ini dia regeneratif, jadi kalau kita ngerem di belakang, otomatis si hub motornya ini dia akan nge-recharge baterai yang tadi ada di depan gitu. Selain reflektor di bawah jok ini, ada juga lampu untuk rem. Dia udah full LED juga. Untuk seatnya sendiri seperti Black Pulse bisa lihat gitu, ini dual density dengan perforated leather. Jadi di pinggirannya ini ada lubang-lubang untuk supaya dingin kayak. Dan untuk seat post-nya ini ukurannya 27,2 mili.
Sebenarnya sih bisa di-adjust, ini tingginya bisa 270 mm gitu, bisa dinaik turunin lumayan banyak, cuman memang nggak bisa langsung karena butuh tools untuk ngendorin dan diangkat gitu. Cuman untuk badan gue torsi segini masih fine-fine aja ya, masih ngepas-ngepas aja karena emang stangnya juga rada ke bawah dan ya feel-nya emang mau dibikin dapet kayak lagi ngebawa motor jadul gitu kan. Berhasil banget sih. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah jok. Nah, ini batang torsinya ini dia dari besi tapi di silver plated. Semua bracket-bracket ini mayoritas baik depan ataupun belakang dibuatnya memang dari aluminium. Jadi bener-bener attention to detailnya tuh luar biasa dan kelihatannya emang sangat wah banget gitu dan well built. Bener-bener dipikirin banget gitu ya. Tambahan, untuk pedalnya sendiri ini pedal touring yang udah dilengkapi dengan reflektor. Jadi setiap sisi ada 2 reflektor depan belakang yang ngebantu untuk supaya kelihatan gitu ya. Apalagi kalau lagi riding malam-malam. Oke, Black Pels, tambahan buat ini ada di instrumen cluster tuh ada apa dan kontrol-kontrolnya fungsinya apa aja. Jadi kalau kita tekennya lama gitu ya, dia akan cuing nyalain lampu depan belakang. Untuk matiinnya tekan lama juga gitu. Dan selain itu juga ada option untuk kita tahu kecepatan rata-rata kita berapa. Terusnya maksimum kecepatan kita udah berapa. Ada odometer juga di sini. Terusnya tripnya udah berapa kilometer nih motor dipakai. Sama trip time, waktu jalannya sepeda ini gitu. Diameter size dari lampu depan ini 5 3/4 inch dengan lampu udah pasti LED. Cuman makan 6 volt, cuma butuh 6 volt. Lampu depan belakang, yang belakang juga nyala tuh warnanya merah gini. Yang belakang pakai Supernova, LED juga. Waktunya untuk kita dandan dan nyobain ngegas sepeda elektrik, vintage elektrik yang jadul ini, oke? Let's go! Seru sih Black Pels, sensasinya emang beda ya, karena beberapa kali gue kayak kepengen ngegas gitu, pas gue giniin, kok diem aja, iyalah orang gasnya dari jempol gitu kan. Cuman mestinya mungkin gue akan nambahin klakson gitu, karena ini terlalu silent menurut gue ya. Dan speednya juga lumayan tinggi kalau di maksimum speed gitu ya. Kencang banget. Feel gue sih sebenarnya kayak naik motor tapi nggak ada suaranya gitu aja, makanya kadang-kadang loh klaksonnya mana ya, loh kok ngegasnya nggak ada ya, gitu aja sih. Gue rada-rada ya belum biasa aja sih memang gitu. Cuman untuk overall riding position, braking luar biasa pakem. Tadi kalau kita lagi braking atau ngerem gitu, apalagi rem belakang ya, karena yang bisa nge-recharge itu yang bagian belakang ada motornya, itu ada indikatornya, dia naik turun. Jadi ketahuan kalau kita lagi braking, dia akan nge-recharge si aki gitu. Bannya enak, ini memang sengaja mungkin dibikin nggak terlalu keras, tapi untuk ngelibas bolongan-bolongan dan ataupun nikung juga gue nggak ngerasa kayak ban kempes gitu ternyata. Padahal gue dari awal, nih emang tekanannya segini apa gimana gitu, kok lembek banget. Anyway, menyenangkan sih, sensasinya menyenangkan. Jujur aja gue jadi kepikiran dan kepengen gitu ya untuk punya electric bike kayak begini. Waktunya kapan ntar aja, belum tahu. Cuman ini fun banget buat riding dalam kota. Gue rasa jarak tempuh yang tadi sampai 80 km, apalagi yang untuk seri yang di atasnya ini bisa 120 km, itu sangat luar biasa jauh ya. Untuk sekali nge-recharge gitu, untuk sekali nge-recharge dalam waktu 3 jam bisa 120 km, cakep.
Oke, untuk Black Pels yang penasaran vintage elektrik ini bisa dicari di mana atau mau ngeliat langsung gitu, coba aja datang ke STC Senayan, Jakarta Selatan. Ya udah pastinya di Senayan ya. Di store-nya itu namanya Film Crew. Bisa dicek juga di Instagramnya @filmcrew_id. Tadi gue dapat bocoran kalau harganya ini, yang tracker ya, yang tipe tracker ini harganya 89 juta. Dan di atasnya Scrambler dan Roadster itu 124 juta. Gitu. Sama ada bocoran dikit lagi, kalau beli di sana di Film Crew dapat ini nih. Dapat helm, harganya lumayan Black Pels. Helmnya aja harganya 2 juta. Beli ini dikasih ini. Asik kan? Coba aja lihat-lihat dulu di Instagramnya, kalau emang pengen nyobain langsung juga bisa datang ke STC yang tadi gue mention. Sekian dulu review electric bike gue pertama kali nih. Gitu, mungkin ada electric bike lain di kesempatan berikutnya. Jangan lupa Black Pels di like, subscribe udah pasti gitu, sama loncengnya juga ditekan jadi biar tetap ke-update, ada info terbaru apa gitu, jadi tetap terus-terusan Black Pels bisa terupdate di dunia modifikasi, lifestyle hanya di blackexperience.com.